Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-52. Soal pertama. Dalam sebuah situs yang banyak berbicara mengenai perkembangan politik dan pemerintahan, terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah. Apa tanggapan Rani sebagai pengguna internet? A. Berhenti menggunakan situs tersebut karena itu cukup mengganggu perasaan dan pikiran. B. Keluar dari situs tersebut jika merasa bahwa tidak ada informasi positif yang bisa diambil dari situs tersebut. C. Menyarankan orang lain untuk berhenti mengakses situs tersebut jika terlalu terpancing memberikan komentar yang bisa membawa masalah. D. Aktif mengingatkan etika dan potensi persoalan dalam menggunakan situs tersebut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. E. Menyampaikan pendapat secara terbuka sebagai hak azazi tanpa perlu terlalu memikirkan sudut pandang orang lain. Ketika dalam suatu situs yang banyak berbicara mengenai perkembangan politik dan pemerintahan, terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah, tanggapan Rani sebagai pengguna internet yang tepat adalah pilihan D, yaitu aktif mengingatkan etika dan potensi persoalan dalam menggunakan situs tersebut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan aktif mengingatkan etika, maka akan cegah terjadinya pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah pilihan D. Soal nomor 2. Terjadi polarisasi pandangan ideologis di grup media sosial yang mengakibatkan beberapa orang keluar dari grup media sosial tersebut. Bahkan ada yang sampai menghapus kontak temannya. Jika Anda adalah admin grup, bagaimana Anda menyikapi hal ini? A. Meminta teman-teman Anda untuk menahan diri memberikan komentar supaya tidak memperuncing masalah yang terjadi. B. Membubarkan grup media sosial tersebut dan membiarkan teman-teman Anda merasakan dampaknya dari ketiadaan media sosial. C. Membiarkan reaksi teman-teman yang ingin keluar dari grup dan memberikan kesempatan bagi yang masih mau bertahan. D. Mengusulkan aturan dalam memberikan komentar di grup dan bisa menjamin tidak terjadinya kesalahpahaman dan konflik. E. Membujuk mereka untuk kembali masuk grup serta mendiskusikan kesalahpahaman yang terjadi dengan kepala dingin. Jadi ketika ada polarisasi pandangan ideologis di grup sosial yang mengakibatkan beberapa orang keluar dari grup media sosial, bahkan ada juga yang menghapus kontak temannya, jika kita sebagai admin dari grup tersebut, bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah yaitu dengan mengusulkan aturan dalam memberikan komentar di grup dan bisa menjamin tidak terjadinya kesalahpahaman dan konflik, yaitu pilihan D. Dengan kita mengusulkan aturan dalam memberikan komentar dan menjamin tidak terjadinya kesalahpahaman dan konflik, maka itu akan mencegah terjadinya polarisasi pandangan ideologis. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 3. Beredar isu bahwa pihak rektorat berencana mengubah lahan hijau di area kampus menjadi lahan komersil. Sejumlah anggota BEM langsung bereaksi dengan merencanakan aksi protes ke rektorat. Sebagai anggota BEM, bagaimana sikap atau tindakan Anda? A. Menaruh perhatian baik-baik terhadap kabar itu, sebab jika memang benar akan terjadi gejolak di kalangan BEM. B. Jika berita itu benar, pihak rektorat tentunya sudah memikirkan matang-matang sebelum memutuskan. C. Berhati-hati dalam mempercayai informasi tersebut, menelusuri sebelumnya dan menimbang-nimbang sebelum mempercayainya. D. Mengajak rekan-rekan di BEM untuk mencari informasi yang valid dulu ke rektorat dan tidak buru-buru merencanakan aksi. E. Mencari informasi dari berbagai sumber yang kredibel, misalnya dengan bertanya langsung kepada bagian humas kampus. Jadi ketika ada beredar isu bahwa pihak kampus berencana untuk mengubah lahan hijau di area kampus menjadi lahan komersil dan ada sejumlah anggota BEM yang langsung bereaksi dengan merencanakan aksi protes ke rektorat, maka sikap kita sebagai anggota BEM adalah yang paling tepat pilihan D, yaitu mengajak rekan-rekan di BEM untuk mencari informasi yang valid ke rektorat dan tidak buru-buru merencanakan aksi. Karena pada soal nomor 3 kasusnya adalah beredarnya isu, berarti hal itu
adalah isu, bukan kenyataan. Jadi kita pertama kali harus mencari informasi yang valid terlebih dahulu, harus memastikan apakah itu benar atau tidak. Jangan buru-buru merencanakan aksi. Soal nomor 4. Di daerah Anda sering terjadi pertikaian yang disebabkan oleh perebutan lahan parkir yang digunakan oleh beberapa agama saat beribadah. Sebagai salah seorang warga, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengusulkan agar lahan parkir dibagi sesuai jumlah agama yang menggunakannya. B. Mencari lahan parkir lain atau mengusulkan agar kendaraan diparkir di tepi jalan. C. Mengajak para pemuka agama untuk mendiskusikan jalan keluar yang paling tepat. D. Membuat sosialisasi bahwa lahan parkir tersebut milik seluruh warga tanpa memandang latar agama. E. Mengusulkan penggunaan lahan parkir secara bergantian. Ketika di daerah kita sering terjadi pertikaian yang disebabkan oleh perebutan lahan parkir yang digunakan oleh beberapa agama saat beribadah, sebagai salah seorang warga negara, tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan D, yaitu membuat sosialisasi bahwa lahan parkir tersebut milik seluruh warga, tanpa memandang latar belakang agama. Itulah solusi terbaik dari masalah pada soal nomor 4. Kita membuat sosialisasi bahwa lahan parkir tersebut milik seluruh warga atau milik bersama tanpa membedakan latar belakang. Jadi siapapun bisa parkir di daerah tersebut. Soal nomor 5. Haikal dan Satria bekerja sama dalam bisnis makanan beku. Haikal menyarankan penggunaan sistem informasi untuk mengontrol jual beli barang. Satria tidak setuju karena data rentan salah kalau jaringan internet tidak stabil. Apa yang akan Haikal lakukan? A. Akan mengingatkan Satria jika terdapat konsekuensi negatif dari penggunaan sistem. B. Meyakinkan Satria dengan berbagai cara karena yakin akan keuntungannya. C. Akan menghentikan penggunaan sistem jika memang mengalami kesalahan data. D. Berdiskusi dengan ahli TI atau teknologi informasi mengenai berbagai konsekuensi sistem informasi dan cara mengatasinya. E. Akan menghentikan penggunaan sistem jika mendengar berita-berita tentang efek negatif dari sistem. Ketika Haikal dan Satria bekerja dalam suatu bisnis makanan beku. Kemudian Haikal menyarankan penggunaan sistem informasi untuk mengontrol jual beli barang, sedangkan Satria tidak setuju karena data yang rentan salah kalau jaringan internet tidak stabil. Maka yang sebaiknya Haikal lakukan, karena dia yang mengusulkan, adalah pilihan D, berdiskusi dengan ahli TI mengenai berbagai konsekuensi sistem informasi dan cara mengatasinya. Dengan begitu, nantinya Haikal bisa meyakinkan Satria untuk bisa memakai penggunaan sistem informasi, karena juga ada cara mengatasinya jika terdapat masalah nantinya di kemudian hari. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 6. Sekolah akan menerapkan pembelajaran daring melalui perusahaan penyedia materi pelajaran berbasis aplikasi. Ega tahu bahwa perusahaan tersebut belum dikenal apakah memberikan materi yang sudah tepat ataukah menyimpang dari nilai-nilai di masyarakat. Apa yang dilakukan Ega? A. Tetap mempercayakan dan menggunakan perusahaan penyedia materi pelajaran tersebut dalam proses pembelajaran di sekolah. B. Menghentikan penggunaan layanan perusahaan tersebut setelah menemukan materi pelajaran yang tidak sesuai dengan standar. C. Mengajak para guru untuk menemukan metode pembelajaran daring secara mandiri agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. D. Menghentikan penggunaan layanan perusahaan tersebut dengan pertimbangan mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah. E. Meminta pertimbangan para guru dalam penggunaan jasa perusahaan penyedia materi pelajaran tersebut. Ketika sekolah kita menerapkan pembelajaran daring melalui perusahaan penyedia materi pelajaran berbasis aplikasi, tetapi kita tahu bahwa perusahaan tersebut belum dikenal apakah memberikan materi yang sudah tepat atau menyimpang dari nilai-nilai di masyarakat, yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan C, yaitu mengajak para guru untuk menemukan metode pembelajaran daring secara mandiri agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Soal nomor 7. Tama menggunakan salah satu penyedia penyimpanan data kantor yang dilakukan secara online yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Setelah sekian lama digunakan, ada kendala dalam penjagaan kerahasiaan data oleh penyedia. Bagaimana sebaiknya tindakan yang dilakukan oleh Tama?
A. Menghentikan dan merekomendasikan rekan kerja untuk tidak menggunakannya lagi. B. Menghentikan penggunaannya demi keamanan data pribadi. C. Menghentikan penggunaannya demi keamanan pribadi dan kenyamanan orang lain. D. Tetap menggunakannya karena sudah banyak data yang tersimpan. E. Melakukan pengamanan yang lebih ketat sebelum memakainya kembali. Ketika kita menggunakan salah satu penyedia penyimpanan data kantor yang dilakukan secara online, yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, kemudian setelah sekian lama kita menggunakan penyedia penyimpanan tersebut, ternyata ada kendala dalam penjagaan kerahasiaan datanya oleh penyedia. Maka sebaiknya tindakan yang kita lakukan adalah pilihan A, yaitu menghentikan dan merekomendasikan rekan kerja untuk tidak menggunakannya lagi. Hal ini kita lakukan untuk menjaga data kantor tetap aman. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 8. Pak Tora harus melaporkan peningkatan kualitas jembatan yang dikerjakan departemennya. Pimpinan ingin agar laporan tersaji dengan menggunakan media digital yang berbeda dengan laporan kerja sebelumnya. Bagaimana sikap Pak Tora terkait dengan hal tersebut? A. Menggunakan aplikasi terbaru untuk melakukan presentasi pekerjaan agar dapat mengakomodasi seluruh laporan yang akan disampaikan. B. Meminta staf dalam departemennya untuk membuat laporan dalam bentuk digital yang menarik dan informatif pada saat dipresentasikan. C. Menggunakan materi laporan konvensional kemudian memindainya dalam bentuk digital tanpa meninggalkan bentuk laporan yang asli. D. Meminta bantuan mitra kerja yang dapat membuat laporan digital agar dapat disampaikan dalam bentuk presentasi kepada pimpinan. E. Berusaha membuat laporan digital sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat dipresentasikan kepada pimpinan. Jadi ketika kita harus melaporkan peningkatan kualitas jembatan yang kita kerjakan, sedangkan pimpinan ingin laporan tersebut tersaji dengan menggunakan media digital yang berbeda dengan laporan sebelumnya, maka sikap kita sebaiknya adalah yaitu pilihan A, menggunakan aplikasi terbaru untuk melakukan presentasi pekerjaan agar dapat mengakomodasi seluruh laporan yang akan disampaikan. Soal nomor 9. Di kantor tempat Ani bekerja sedang dicanangkan penggunaan aplikasi daring untuk layanan keluhan pelanggan. Ani adalah pengawas di divisi layanan pelanggan dan pernah mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi tersebut. Apa yang sebaiknya Ani lakukan? A. Berusaha mempelajari lagi penggunaan aplikasi tersebut secara detail dan menyeluruh. B. Akan mempelajari penggunaan aplikasi tersebut jika ada waktu yang luang di kantor. C. Meminta bantuan staf dalam satu tim untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. D. Belajar mengoperasikan aplikasi tersebut saat ada pelanggan yang membutuhkan. E. Menguasai penggunaan aplikasi tersebut untuk membantu semua tim saat bekerja. Ketika di tempat kerja kita dicanangkan penggunaan aplikasi daring untuk layanan keluhan pelanggan, dan kita merupakan pengawas di divisi tersebut, di divisi pelayanan, ya, layanan pelanggan, dan pernah mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi tersebut, yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan E, yaitu menguasai penggunaan aplikasi tersebut untuk membantu semua tim saat bekerja. Soal nomor 10. Saat istirahat makan siang, dua orang rekan Anda sedang bersitegang karena urusan pribadi. Sebagai rekan kerja dari keduanya, apa yang Anda kemudian lakukan? A. Memarahi mereka karena cekcok di tempat umum adalah tindakan yang memalukan. B. Memisahkan mereka karena semua orang mulai melihat ke arah mereka. C. Menarik mereka untuk ke ruangan yang lebih tertutup dan mendamaikan. D. Segera memanggil security untuk membantu menenangkan suasana. E. Diam saja karena itu bukan urusan Anda. Ketika istirahat, ya, makan siang, dua rekan kerja kita bersitegang karena urusan pribadi. Sebagai rekan kerjanya, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat kita lakukan yaitu pilihan C, menarik mereka untuk ke ruangan yang lebih tertutup dan mendamaikan. Jadi jawaban soal nomor 10 adalah pilihan C. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.